Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan sejarah perkenalan diri dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Reno Putra. Nama saya Muhammad Andrian Hasani. Nama saya Muhammad Alfian Rahman. Nama saya Muhammad Zazul Yusuf. Saya Muhammad Rizky Maulana. Nomor 1, historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristik, histori tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunan, sehingga unsur subjektivitas tinggi. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 Masehi hingga masa kerajaan Islam pada awal abad ke-20 Masehi. Ciri-ciri historiografi tradisional: sudut pandang penulisan berbentuk istana sentris. Tujuan penulisan sebagai alat legitimasi raja. Terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Banyak mengandung unsur mitos, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Historiografis tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 Masehi sehingga masa kerajaan Islam abad ke-20 Masehi. Historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha. Karya yang dihasilkan berupa terjemah dari naskah-naskah dari India, bersifat religiologis, bersifat istana sentris. Contohnya histori masa adalah raja-raja Pasai, Hatay, Aceh, Badat, Demak, Badat Tanah Jawi, dan Badat Gayanti. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi sehingga pemerintahan Hindia Belanda abad ke-20 Masehi. Tujuan penulisan untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi masa kolonial adalah sudut pandang penulisan adalah neerlandosentris atau Eropa sentris. Tulisannya bersifat subjektif, pemerintah kolonial. Dalam penyusunan cenderung mengabaikan sumber lokal, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar. Tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Karakteristik histori kolonial berfokus pada kajian penguasaan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntunan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah dapat melalui penempatan metode penelitian memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah. Bahasa Latin dia yang berarti melintas, melampau, dan comprimisus yang berarti waktu. Maksud diakronis adalah memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang, atau dengan kata lain disebut dengan berpikir secara kronologis atau berurutan. Ciri-ciri sejarah bersifat diakronis adalah kronologis, berfokus pada proses, ada konsep perbandingan,
cukup pengamatan dan pembahasan lebih luas. 2. Bersifat sinkronis. Kata sinkronis atau sinkronis berasal dari kata Yunani yang berarti dengan dan kron yang berarti waktu. Jika disimpulkan, maka sejarah secara sinkronis adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara lebih mendalam. Alasan sejarah bersifat sinkronis karena ilmu ini dapat menjelaskan tentang bagaimana cara aspek tersebut berpengaruh terhadap terjadinya sebuah peristiwa dalam rentang waktu tertentu. Contoh peristiwa sejarah yang bersifat sinkronis adalah penyerbuan Pangeran Diponorogo dan para pengikutnya oleh Belanda di Tegalrejo pada 20 Juli 1825. Apabila dilihat dari sifat sinkronis perang di Diponorogo, diketahui dimulai pada 20 Juli 1815. Pertempuran berlangsung secara pelik ketika Pangeran Diponorogo membuat beberapa strategi guna menghalangi adanya bantuan dari luar untuk Belanda, menghimpun dukungan dari bupati, ulama, dan bangsawan, serta membagi wilayah pertahanan. Pada akhirnya, Diponorogo berhasil bersembunyi di desa Selarong dan menyusun strategi perang di sana. Ciri-ciri sejarah bersifat sinkronis adalah menganalisis peristiwa sejarah di masa tertentu, dikaji secara lebih mendalam dan sistematis. Cukup kajian lebih sempit, menitik beratkan pada pola-pola, gejala, dan karakteristik peristiwa sejarah. Beberapa keterkaitan antar ilmu sejarah dan ilmu sosial adalah sebagai berikut. Kajian sejarah yang terkait dengan sosiologi, kajian sejarah yang terkait dengan antropologi, kajian sejarah yang terkait dengan psikologi, kajian sejarah yang terkait dengan ilmu politik, kajian sejarah yang terkait dengan ilmu ekonomi. Walaupun ilmu sejarah dan ilmu sosial memiliki pendekatan yang berbeda terhadap studi manusia dan masyarakat, keduanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan sosial dan evolusi manusia dalam konteks waktu. Berikut penjelasan hubungan ilmu sejarah dan ilmu sosial dari contoh kasusnya. 1. Ilmu sosial mempelajari masyarakat kontemporer. Salah satu cara di mana ilmu sosial berhubungan dengan ilmu sejarah adalah melalui pemahaman masyarakat kontemporer. Ilmu sosial mempelajari struktur sosial, norma, nilai, dan interaksi manusia dalam masyarakat pada saat ini. Namun, untuk memahami masyarakat saat ini, harus melihat bagaimana masyarakat tersebut berkembang dari masa lalu. Ilmu sejarah menjelaskan kerangka waktu dan konteks historis yang memungkinkan ilmu sosial untuk memahami akar masalah sosial hingga perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 2. Analisis perubahan sosial dari waktu ke waktu. Contohnya ketika memeriksa perubahan dalam hak-hak sipil di Amerika Serikat, tidak hanya melihat pada legislasi modern, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa sejarah, misalnya gerakan hak sipil, perbudakan, dan perang saudara yang memengaruhi perkembangan hak sipil. 3. Pengaruh sejarah terhadap identitas sosial. Identitas sosial adalah konsep penting dalam ilmu sosial. Identitas individu dan kelompok sering kali dibentuk oleh sejarahnya. Contohnya sejarah kolonialisme dapat memiliki dampak yang signifikan pada identitas kelompok etnis dan budaya. Ilmu sosial memeriksa bagaimana identitas ini dibentuk dan bagaimana mereka memengaruhi interaksi sosial. Ilmu sejarah menerangkan catatan tentang bagaimana identitas ini berkembang dari waktu ke waktu. Hubungan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial adalah saling terkait. Kedua subjek atau bidang tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Hal ini disebabkan adanya ilmu sejarah merupakan masih menjadi bagian dari ilmu sosial. Oleh sebab itu, kedua subjek tersebut merupakan suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling sapa dengan senyum saat bertemu dengan teman atau kenalan. 2. Memberikan salam atau jabatan tangan sebagai tanda penghormatan
saat berjumpa dengan orang lain. 3. Saling membantu dan tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan. 4. Berterima kasih saat menerima bantuan atau pelayanan dari orang lain. 5. Menyapa tetangga saat bertemu di lingkungan tempat tinggal. Sekian dari kelompok kita. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.